Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita sekalian. Dan kita besok mulai dengan masa biasa, pekan pertama, hari Rabu. Walaupun mau memasuki masa biasa, hari-hari biasa, tapi semangat kita harus tetap luar biasa telah menimba kekuatan kasih Tuhan dalam misteri Natal. Dan kita akan menimba kekuatan dari Santa Perawan Maria, khususnya melalui devosi 5 Sabtu pertama. Perlu kita ketahui bahwa devosi Jumat pertama atau devosi Sabtu pertama sudah lama kita dengarkan, kita hayati. Tapi kemudian sekarang ini kita mendapatkan hal baru, barangkali ada yang sudah tahu atau ada yang belum, yaitu mengenai devosi 5 Sabtu pertama. Sesungguhnya ini juga pengembangan lebih lanjut dari devosi Sabtu pertama. Devosi ini sebetulnya mengundang kita semua untuk semakin mencintai Bunda Maria. Bukan hanya sekedar ulah kesalehan lahiria belaka, melainkan secara lebih mendalam. Nanti kita lihat apa yang disampaikan kepada kita berkenaan dengan ini. Lalu apa dan mengapa dan bagaimana mempraktekkan devosi ini dalam kehidupan entah sebagai pribadi maupun juga dalam komunitas-komunitas. Devosi ini sesungguhnya mengalir dari pesan Fatima. Barangkali Bapak Ibu pernah membaca atau juga mendengarkan berkenaan dengan penampakan Fatima, barangkali sudah bisa mengikuti hal ini. Dalam penampakan ketiga, 13 Juli 1917, Bunda Maria selain memperlihatkan api neraka, juga menubuatkan bahwa Tuhan akan menghukum dunia dengan kejahatan, perang, kelaparan, dan penganiayaan terhadap gereja dan paus. Namun Bunda Maria juga menyampaikan jalan yang harus kita tempuh sebetulnya untuk bebas dari ancaman hukuman tersebut. Pertanyaannya, apa itu? Bunda Maria mengatakan, aku akan datang untuk meminta penyerahan Rusia kepada hatiku yang tidak bernoda. Dan penerimaan komuni untuk pemulihan pada hari Sabtu pertama setiap bulan. Lalu pada tanggal 19 Maret 1939, Lucia menulis, perang atau damai itu di dunia bergantung pada praktek devosi Sabtu pertama dan penyerahan kepada hati Maria yang tidak bernoda. Devosi demi pemulihan atas dosa pada Sabtu pertama diminta juga oleh Santa Perawan Maria dalam penampakan kepada Lucia pada 10 Desember 1925, lalu juga 15 Februari tahun 1926 di Pontevedra, Spanyol, dan juga yang terakhir pada 17 Desember 1927 di Tui, Spanyol. Dalam kesempatan pertama dari penampakan-penampakan tersebut,
Bunda Maria berpesan. Ia mengatakan antara lain, lihatlah anakku, hatiku dikelilingi dengan duri-duri karena orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terus-menerus menikam hatiku dengan hujatan-hujatan dan perasaan tidak tahu bersyukur. Selanjutnya. Lalu setidaknya engkau cobalah menghiburku dan mengatakan kepada mereka bahwa aku berjanji untuk membantu pada saat kematian mereka dengan semua rahmat yang dibutuhkan bagi keselamatan mereka. Kepada mereka semua yang pada hari Sabtu pertama dalam bulan pada hari Sabtu pertama dalam bulan selama 5 bulan tanpa henti. Ini mulai diungkap berkenaan dengan devosi 5 Sabtu pertama. Mengaku dosa, berdoa rosario, dan merenungkan selama 1/4 jam demi pemulihan dosa kepada hatiku. Sekali lagi, apa yang menjadi pesan Bunda Maria ini menjadi penting kita perhatikan berkenaan dengan permintaan Sabtu pertama selama 5 bulan berturut-turut. Pertanyaannya, mengapa 5? Kita tahu ada 5 luka Yesus. Itu sudah tidak asing untuk kita. Tapi berkenaan dengan 5 dalam kaitan dengan Bunda Maria ini, hal baru mungkin bagi sebagian kita, barangkali yang lain mungkin sudah selama mengetahuinya. Karena ada 5 luka, penghinaan, atau penghujatan yang dialami oleh Bunda Maria. Yang pertama, penghinaan terhadap Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Kita tahu Maria yang dikandung tanpa noda dosa, termasuk juga salah satu dogma, dan mengungkapkan kepada kita kasih Tuhan yang begitu mendalam kepada Bunda Maria yang dipersiapkan untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat dunia. Pengakuan ini menjadikan Bunda Maria orang pertama dan satu-satunya manusia yang tidak bisa dikuasai atau dipengaruhi setan. Maria penuh dengan rahmat, sehingga tidak bisa bahkan tidak berani mendekatinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Maria yang dikandung tanpa noda merupakan awal kehancuran kerajaan setan. Setan menggerakkan mereka yang mengikutinya untuk menghina, untuk menolak, dan mengejek Maria yang dikandung tanpa noda. Melihat hal inilah, menyadari hal inilah, Bunda Maria menginginkan silih atas luka ini. Dan juga doa mohon pertobatan bagi mereka yang melakukannya. Jangan sampai kehilangan jiwa mereka. Ini kita melihat betapa hati keibuan Bunda Maria yang luar biasa. Walaupun banyak orang menghujat, menolak, menghina bahwa dia tidak dikandung tanpa noda dosa, tetapi juga justru ia meminta supaya ada orang yang punya devosi ini mendoakan supaya mereka juga selamat. Lalu yang kedua, penghinaan terhadap Maria yang tetap perawan. Kita tahu bahwa Maria tetap perawan,
Tapi juga kita tahu bahwa ada orang yang tidak menerima hal ini. Kita percaya bahwa Maria tetap perawan sebelum kelahiran Yesus, pada waktu, pada saat, dan setelah melahirkan. Dia tetap perawan. Kemudian setan membenci keperawanan Maria, karena hal itu menjadi kritikan terhadap berbagai penyimpangan dan dosa seksual pada zaman kita. Maria yang tetap perawan mengingatkan kita sesungguhnya supaya tetap murni sesuai dengan panggilan kita dalam hidup ini. Barangkali ada yang tetap single, ada yang memilih hidup selibat, dan ada yang memilih hidup dalam pernikahan. Setan membangkitkan rasa benci terhadap perawan Maria. Oleh karena itu kita diminta, Maria meminta kita untuk melakukan silih atas kebencian terhadap hal ini. Dan kita diingatkan bahwa dosa yang membawa banyak jiwa masuk neraka adalah nafsu berkaitan dengan seksual. Dan itu dikatakan terakhir oleh Yasinta, salah satu dari 3 anak yang mendapatkan penampakan di Fatima. Lalu luka yang ketiga adalah penghinaan terhadap Maria sebagai Bunda Allah. Kita tahu bahwa Yesus memiliki 2 kodrat, kodrat ilahi dan manusia. Ia menerima kodrat manusia itu dari Maria. Yesus ambil bagian dalam kemanusiaan kita tanpa kehilangan kodrat ilahinya. Itulah sebabnya juga Maria sepantasnya disebut Bunda Allah. Dan pada tanggal 1 Januari, kita merayakan memang tahun baru, tapi sesungguhnya kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Yang tidak terlepas dari misteri Natal. Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, dan Maria punya peran penting di situ. Ya, selanjutnya. Menolak Maria adalah Bunda Allah berarti menolak inkarnasi. Inkarnasi tidak lain adalah misteri Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebelumnya, masih sebelumnya. Yang sebelumnya tadi. Ya. Maria adalah juga Bunda Gereja. Mereka yang percaya kepada Yesus. Dan itulah terjadi di bawah Kalvari. Kita tahu di bawah peristiwa Kalvari, Yesus yang tergantung di salib, ada Yohanes, murid yang dikasih Yesus, Maria, dan Maria Magdalena. Satu kelompok kecil, 3 orang yang tetap setia, tetap percaya pada Yesus sampai dengan saat terakhir. Oleh karena itu mari kita juga melakukan silih bagi orang-orang yang menolak atau menghina kebenaran Maria sebagai Bunda Allah ini. Lalu luka keempat, penghinaan karena orang-orang yang menjauhkan anak-anak dari Maria. Misalnya kita sebagai orang Katolik punya devosi kepada Bunda Maria, penghormatan pada Bunda Maria. Lalu ada orang lain yang juga akhirnya dengan caranya sendiri menjauhkan kita dari devosi kepada Bunda Maria. Dan kita akhirnya terbawa arus dan tidak lagi mempunyai devosi. Maria adalah juga Bunda kita semua. Sebagai seorang ibu, ia berhak atas cinta dan kasih sayang dari semua anaknya. Sementara semua anak berhak atas cinta dan perhatian dari ibu mereka, Maria. Oleh karena itu silih ini dibutuhkan bila hubungan ini dirusak. Pelarangan penghormatan dan devosi kepada
Bunda Maria. Dan kita tahu dari pengalaman banyak saudara-saudari kita, umat Katolik, khususnya anak-anak muda, akhirnya juga kehilangan iman, karena juga memang kehilangan devosinya kepada Bunda Maria, karena pengaruh-pengaruh pergaulan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang terakhir, luka yang kelima, penghinaan oleh orang-orang yang merusak gambar atau patung Bunda Maria. Tahun-tahun belakangan ini kita mendengar banyak bagaimana gambar Maria atau patung Maria dilempar, dirusak, dibakar, dan seterusnya. Tapi inilah salah satu penghinaan luka yang dialami oleh Bunda kita. Salah satu bentuk kebencian terhadap Tuhan dan Bunda adalah penghancuran tempat, gambar atau benda suci khususnya berhubungan dengan Maria. Maka itu kita diundang untuk melakukan silih bagi mereka yang bertindak demikian, yang melukai hati Bunda Maria. Itulah saudara-saudariku yang terkasih, mengapa 5? Karena ada 5 luka yang dialami oleh Bunda Maria. Selanjutnya ada pertanyaan sederhana, apa yang harus kita lakukan? Kita memang diminta untuk melakukan silih atas dosa-dosa tadi, 5 luka tadi, tapi secara konkret apa yang bisa kita buat? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengadakan pemulihan kepada hati Maria yang tidak bernoda. Karena 5 luka atau hujatan yang tadi sudah kita lihat yang dialami oleh Bunda kita. Pertama adalah mengaku dosa. Dan sangat diharapkan mengaku dosa misalnya pada hari Sabtu pertama, atau juga beberapa hari sebelumnya, atau beberapa hari sesudahnya. Singkat kata, setiap bulan mengaku dosa. Dengan menerima sakramen tobat, kita dipersiapkan untuk menerima Yesus secara pantas dalam komuni kudus. Kita tahu Bunda Maria sendiri dikandung tanpa noda. Dipersiapkan karena tugas mulia mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Kita diminta juga dengan hal yang sederhana, dengan pengakuan dosa, memiliki hati yang layak dan pantas untuk menerima Yesus. Lalu yang kedua adalah menerima komuni kudus. Setelah mengaku dosa, lalu kemudian kita disiapkan layak dan pantas untuk menerima Yesus dalam sakramen Ekaristi, komuni kudus. Bunda Maria juga sangat mengharapkan kita menerima Yesus kurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan selain hari Minggu. Kita tahu kita diminta untuk setiap hari Minggu pergi ke gereja, tentu menerima komuni. Tapi sekurang-kurangnya ada 1 hari yang kita khususkan lagi untuk kita persembahkan, yaitu Sabtu pertama. Kita butuh kekuatan yang diberikan oleh Yesus sebagai roti hidup untuk melakukan kebajikan, menjalankan karya belas kasih, dan menanggung derita dan salib, menaklukkan dosa dan menentang godaan. Kemudian yang ketiga adalah berdoa 5 peristiwa rosario. Bunda Maria juga meminta kita untuk mendoakan rosario setiap hari. Itulah juga permintaannya di Fatima untuk berdoa rosario setiap hari. Untuk menyenangkan Tuhan dan Bundanya. Dan betapa kuat pengaruhnya dalam mempertobatkan orang berdosa dan menyebarkan perdamaian dunia. Dan dari kisah banyak orang, pertobatan terjadi, damai terjadi karena ketekunan dalam berdoa rosario. Itulah juga kita tahu apa yang menjadi pesan Maria di Fatima kepada melalui 3 anak itu. Kita tahu 3 anak, penampakan Fatima dalam situasi yang sulit,
Perang Dunia Pertama. Dan dalam situasi itulah Bunda Maria meminta untuk berdoa rosario, untuk pertobatan, sekaligus juga untuk perdamaian dunia. Bunda Maria memberikan kita doa rosario untuk mengajari kita anak-anaknya berdoa dalam penyerahan diri kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Lalu yang keempat, yang terakhir, menemani Bunda Maria sambil merenungkan peristiwa-peristiwa rosario. Katakanlah bermeditasi sebentar. Selama yang diminta itu adalah selama 15 menit. Bunda Maria berkata kepada Lucia, temani saya selama 15 menit sambil merenungkan 15 peristiwa rosario dengan intensi melakukan silih kepada hatiku yang tak bernoda. Mungkin saya berikan catatan kecil. Sejak 2001 dengan adanya peristiwa baru, peristiwa terang di dalam doa rosario, barangkali kita bisa tambahkan 5 menit lagi menjadi 20 menit karena ada 20 peristiwa rosario di dalam devosi kita melalui kepada Bunda Maria dalam doa rosario. Bunda Maria menginginkan kita memulai dengan merenungkan berapa peristiwa rosario dan kemudian berakhir dengan percakapan dari hati ke hati. Jadi ingat bahwa dalam doa rosario adalah juga percakapan dialog kita dengan Tuhan. Dalam doa rosario kita tidak sendirian tapi bersama Bunda Maria. Maka itu sangat dianjurkan setelah kita mendoakan doa rosario 5 peristiwa, ada waktu sejenak. Waktu sejenak untuk apa? Untuk percakapan dari hati ke hati dengan Tuhan bersama Bunda Maria. Katakan kepada Bunda Maria dan hening kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Bunda kita. Suatu pengalaman yang sangat akrab, intim sebetulnya juga dalam doa, termasuk dalam doa rosario. Percakapan dari hati ke hati dengannya tentang apa yang kita renungkan. Untuk melakukan silih kepadanya. Teristimewa berkenaan dengan penghujatan dan sikap acuh tak acuh yang ia alami, yang ia derita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, doa semacam ini sungguh memperdalam relasi pribadi personal kita dengan Tuhan dan Bunda Maria. Baik saudara-saudariku yang terkasih, demikian 1-2 hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Dan kalau sudah bisa ditangkap, diusahakan untuk dipraktekkan sejauh itu memungkinkan dalam kehidupan pribadi dan barangkali kehidupan komunitas kecil di tempat kita masing-masing. Kan devosi 5 Sabtu pertama bukan hanya sekedar doa dan praktek kesalehan semata, tapi lebih jauh dari itu menjadi salah satu jalan menuju kekudusan. Melalui doa dan praktek kesalehan ini, kita dibantu untuk menghindari dosa, tobat, dan membangun kebajikan, keutamaan. Menoleh ke belakang kita meninggalkan dosa, lalu menatap ke depan untuk membangun kebajikan, keutamaan. Dan kita tahu melalui Maria, kita dihantar kepada perjumpaan dengan Yesus, dengan Allah. Per Mariam ad Jesum, per Mariam ad Deum. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih Tuhan memberkati Bunda Maria mendoakan kita semua.